Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga kami senantiasa menemui Anda dalam keadaan terbaik sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Saya di Baru Munak hadir menjumpai Anda dalam Dialog Riau Cemerlang edisi Rabu 26 Januari 2022, di mana seperti biasa kita akan membahas sebuah topik terhangat, mencari solusi itu setiap permasalahan yang akan kita perbincangkan hingga 1 jam ke depan. Tentunya program ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Riau dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta mengayomi, melindungi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia, termasuk bagi jajaran Kepolisian Daerah Riau. Berbagai rintangan ataupun tantangan tentu banyak dihadapi oleh jajaran Kepolisian Daerah Riau dalam hal menjaga stabilitas keamanan bagi masyarakat Provinsi Riau. Dan dibutuhkan adanya upaya-upaya kompleks untuk mengatasi itu semua. Lantas bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dalam hal memberikan dan mewujudkan stabilitas keamanan bagi masyarakat Provinsi Riau? Inilah Dialog Riau Cemerlang kita hari ini dengan mengangkat tema 12 program prioritas Kapolda Riau. Dan untuk membahas tema tersebut, senang sekali hari ini kita dapat berbincang langsung bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau. Ada Pak Kapolda di sini, Bapak Irjen Polisi Muhammad Iqbal SIK MH. Kita sapa terlebih dahulu sebelum nanti kita berbincang lebih dalam bersama beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Debbie. Kabar baik hari ini Pak, sehat dan semangat ya Pak ya? Semangat. Alhamdulillah, tentunya kami juga segenap kru TVRI berterima kasih di sela-sela kesibukan Bapak bersedia hadir berbincang bersama kami di siang hari ini. Harus hadir dong. Harus hadir ya untuk Pak ya? Untuk TVRI the best. Baik, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Baik, menyoal 12 program prioritas Kapolda Riau, kita tidak akan langsung ke sana. Mungkin saya ingin meminta katakanlah semacam refleksi sepanjang tahun 2021 berhubung kita masih di awal tahun 2022. Pak Kapolda, refleksi kinerja Kapolda Riau selama tahun 2021 Pak. Alhamdulillah secara umum walaupun saya masuk di penghujung tahun 2021, tetapi dari data kualitatif dan kuantitatif yang saya baca bahwa secara umum Kepolisian Daerah Riau dapat menyampaikan ke seluruh publik khususnya masyarakat Provinsi Riau bahwa seluruh jaminan keamanan dapat dilakukan dengan baik. Ada berbagai dinamika sosial, budaya, ekonomi, ideologi dan lain-lain, tetapi dapat di-manage dan dikelola dengan baik pula. Street crime masih diwarnai dengan beberapa ada kejadian pencurian kekerasan, pencurian pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Karhutla tidak juga kita katakan bahwa sangat menonjol, tetapi dengan inovasi Pak Irjen Pol Agung Setia yang saat ini jadi Asop Kapolri dapat melakukan alarm, wake up call, preemptif sejak dini, yaitu dashboard lancang kuning menjadi andalan. Sehingga relatif 2 tahun terakhir Provinsi Riau tidak ada asap. Ya. Gitu ya. Dan ini kepolisian tidak bisa kerja sendiri, tentunya seluruh stakeholder dan masyarakat juga pasti bahu-membahu. Narkoba ini yang menjadi prioritas karena narkoba juga mewarnai dan beberapa data kuantitatif bahwa tindak pidana narkoba itu cenderung meningkat. Tetapi ingat bahwa prinsip narkoba itu sama dengan prinsip tilang di pelanggaran lalu lintas. Kalau misalnya kita petugas tidak aktif, cenderung narkoba tidak ada. Baik. Betul kan? Betul. Coba polisi lalu lintas kalau tidak aktif melakukan pemantauan, terus juga penegakan hukum di jalan, artinya pelanggaran zero, padahal berkeliaran pelanggaran. Betul. Gitu kan? Nah, sama halnya kalau narkoba aktif, dia akan naik angka pengungkapan narkoba. Tetapi kalau kita lihat dari kualitas juga dapat dibanggakan. Berbagai pengungkapan kasus ratusan kilogram narkotika jenis sabu dapat ditunjukkan oleh Polda Riau dan jajaran. Bahkan saya beberapa hari yang lalu juga mengungkap hal itu. Betul. Dan juga kita hidup pada era pandemi 2021. Secara umum kita dapat mengelola itu, protokol kesehatan
bersama TNI kita menjadi garda terdepan, mohon support dan backup Provinsi Riau, dalam hal ini pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan jajaran, juga percepatan laju vaksinasi. Dan saya kira 2021 tidak juga dikatakan zero adanya dinamika gangguan keamanan, tetapi secara umum dapat kita kelola dengan baik, Mbak. Dan di sela-sela itu Polda Riau dapat juga diajukan jempol, prestasi demi prestasi muncul. Betul. Begitu. Baik, dari catatan dan berkaca atas pengalaman kita di tahun 2021 Pak Kapolda, baik itu dari segi gangguan keamanan, penegakan hukum dan yang lain-lainnya, Pak, apa kemudian yang menjadi catatan penting? Adakah satu hal saja menjadi catatan penting untuk kemudian kita evaluasi dan kita tingkatkan di tahun ini begitu? Saya kira kalau ditanya satu hal, Provinsi Riau ini adalah salah satu pintu koridor utama masuknya narkotika. Oleh karena itu narkotika tanpa melebihkan, tanpa mengenyampingkan hal lain, bagi saya narkotika itu adalah hal yang harus kita prioritaskan. Karena memang menjadi kejahatan extraordinary crime. Extraordinary. Oleh karena itu kita memeranginya dengan extraordinary pula. Tidak bisa dilakukan oleh petugas penegak hukum saja semata, dilakukan oleh semua elemen masyarakat, dari terujung mungkin masyarakat nelayan, dari seluruh lembaga pendidikan, dari TK, SD, SMP dan lain-lain, memasukkan kurikulum narkotika, bagaimana bahaya dan pencegahannya, juga menggelinding sampai ke pusat. Nah, sehingga Provinsi Riau nanti silakan bersentuhan dengan negara tetangga, banyak pintu-pintu masuk berupa perairan dan lain-lain, tetapi kita mampu menjawabnya di 2022 tanpa mengenyampingkan karhutla, gitu kan, pandemi dan lain-lain. Baik, berarti narkoba menjadi PR terbesar dan musuh utama kita hari ini, bukan hanya pihak kepolisian tapi seluruh masyarakat. Betul. Baik, menyoal tema dialog kita hari ini nih Pak Kapolda, 12 program prioritas Kapolda Riau, pertanyaannya benarkah Pak? 12 prioritas dan apa saja? Terus apa saja hal yang mendasari mengapa tercetus 12? Kenapa nggak 9 bahkan lebih begitu? Silakan Pak Kapolda. 12 itu bagaimana saya melihat memapping lingkungan strategis yang ada di Provinsi Riau, baik dipengaruhi oleh lingkungan strategis global, nasional, regional, dan lokal. Oleh karena itu, dengan memapping hal tersebut, saya memilih prioritas 12 program saya selaku Kapolda Riau yang alhamdulillah diamanahkan pada ujung 2022 dan starting point pada tanggal 1 Januari 2022, ujung 2021 maksud saya tadi. Nah, sehingga saya memilih itu. Yang pertama yaitu karhutla. Yang pertama karhutla. Ya, kenapa karhutla? Kita ketahui bersama ada sejarah di Provinsi Riau, ada yang harus kita waspadai bersama, yaitu terbakarnya hutan. Terbakar dan dalam tanda petik dibakar. Ya. Dan ini menjadi prioritas. Sekali lagi kita ingin melakukan pengelolaan karhutla ini dari hulunya. Jadi dari preventif dan preventifnya. Jadi embrionya yang kita kelola, ada dashboard lancang kuning untuk memonitor dan sejak dini kita memadamkan, tetapi ada juga awareness daripada masyarakat. Kepedulian. Upaya cegah dini, kepedulian daripada masyarakat. Yang kedua, kita ingin melakukan percepatan penanganan COVID-19. Era pandemi belum selesai. Kita pakai masker saat ini. Karena kita tahu bahwa pandemi belum selesai, Omikron juga hadir pula. Oleh karena itu, bagaimana protokol kesehatan tetap kita jamin, sehingga semua masyarakat jangan teledor bahwa protokol kesehatan menjadi senjata utama selain vaksinasi di era pandemi ini. Kami selalu menghimbau baik di lapangan, di jalan-jalan, di sekolah-sekolah maupun di RT RW, Babinsa, Babin Kamtibmas, Babinsa bergandengan tangan untuk menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 adalah tanggung jawab kita bersama. Meyakinkan semua pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk mempersiapkan elemen-elemen kita katakanlah let's say COVID handling. Yang pertama terjaminnya rumah sakit, terjaminnya
tempat isolasi mandiri, isolasi terpadu, karantina, dan lain-lain. Rumah sakit bukan hanya rumah sakit, bukan hanya bed occupation rate-nya, tetapi sebuah manajemen obat, oksigen, dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan yang baik. Betul. Seperti itu ya Pak. Polri dan TNI meloncat ke situ walaupun tupoksinya bukan di situ, tapi kami ada fungsi yaitu pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Kami masuk ke situ untuk melayani dan mengayomi. Kami mengajak semua stakeholder men-trigger agar penanganan COVID-19 harus betul-betul. Yang ketiga, mempercepat laju vaksinasi. Setiap detik saya memperhatikan laju vaksinasi di seluruh kabupaten kota. Karena apa? Semangatnya bukan kita ingin dievaluasi, tetapi kita ingin menyelamatkan masyarakat dari transmisi COVID-19. Oleh karena itu vaksinasilah selain prokes menjadi andalan utama. Alhamdulillah hari ini kalau tidak salah kita sudah menyentuh dosis pertama 85%. Baik. Dosis 2 insya Allah menyentuh 60%, dan lansia yang masih agak kurang, sehingga saya perintahkan seluruh Kapolres untuk mendekat ke semua Forkompimda, seluruh elemen masyarakat, orang tua kita, para tokoh adat, tokoh agama, dan lain-lain untuk mengedukasi masyarakat agar datang, lansia, terus juga kita jemput, dan anak-anak, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting. Yang keempat, kita tahu bahwa efek dampak daripada COVID-19-nya itu ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan melakukan COVID handling, percepatan laju vaksinasi, kita juga ekivalen dari itu, kita mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah, mungkin juga doa anak yang soleh, Mbak. Ketika saya hadir di sini, ekonomi sangat luar biasa di Provinsi Riau. Harga sawit, tata lain juga menjadi andalan, sehingga kita ingin mempertahankan. Sorry, Mbak. Terus juga saya kira saya running saya 12-nya apa satu-satu? Boleh? Dibacakan satu persatu dulu Pak, apa terus saja juga, nanti baru saya tanya kausistik. Ya, percepatan pemulihan ekonomi nasional penting karena pemulihan ekonomi nasional ini menjadi penting juga dengan dampak Kamtipmas. Prinsip kalau ekonomi bagus, Kamtipmas bagus. Kejahatan akan tertekan. Iya. Tapi kalau ekonomi turun, kejahatan akan naik. Karena ada. Itu. Betul. Terus intoleransi, radikalisme, dan terorisme juga menjadi concern kita. Dan kami bahagia hadir di sini bahwa semua perbedaan bagus dikelola dengan baik oleh semua masyarakat, elemen-elemen PFKUB, MUI, pemuda-pemuda, ormas-ormas Islam, Kristen, dan lain-lain bersatu padu bahwa negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi radikalisme dan terorisme tetap menjadi concern kami untuk bersama-sama melawan itu, agar jangan sampai ada hal-hal yang terjadi di tengah-tengah era pandemi, di tengah-tengah pembangunan nasional di Provinsi Riau ini yang harus kita support. Baik. Yang keenam yang tadi, pemberantasan narkoba. Ya, walaupun ini urutan 6, tetapi prioritasnya adalah narkoba. Tanpa menyampaikan yang lain. Karena narkoba ini sangat mengkhawatirkan. Nah, saya hari ke-17 mengungkap 80 kg narkoba. Saya nggak tahu apakah itu welcome drink dari tim-tim saya, tapi saya perintahkan kejar pengedar, bandar narkoba sampai ke lubang jarum sedikit pun, sehingga mereka tidak kita beri kesempatan, dan kami akan sangat tegas melakukan proses hukum itu. Kita kasihan sama negara kita, betul, regenerasi kita, dan kita tidak main-main kepada pengedar, terus juga bandar. Tetapi kepada pengguna jangan coba-coba merasakan barang tersebut. Ingat, kita sedang diracuni. Intinya kepolisian daerah Riau bekerja sama dengan seluruh stakeholder, BNNP, pemerintah daerah, kabupaten, elemen masyarakat, forum kerapatan adat, dan lain-lain, termasuk media. Bantu kami, support kami untuk menghilangkan narkoba ya di bumi Lancang Kuning ini. Baik. Yang ketujuh, sengketa kepemilikan lahan juga menjadi concern bagi kami, karena memang dari data indeks kerawanan dan lain masih ada juga yang sudut pandang berbeda, dan ini menjadi concern juga karena potensi konflik diawali oleh sengketa pemilihan lahan kan banyak. Oleh karena itu kami ingin mencegah, mengelola dengan baik, sehingga
terselesaikan masalah ini. Illegal logging, illegal mining, illegal fishing, dan penyelundupan juga. Penyelundupan orang, trafficking, dan lain-lain juga menjadi concern kami. Yang nomor 9 ini adalah penjaminan rasa aman. Kenapa rasa aman harus diberikan? Hari ini Korps Baju Coklat tampil di lapangan sebagai representasi negara untuk menjamin rasa aman. Patroli, jalan kaki, sepeda, terus juga roda 2, mobil. Saya ingin sebanyak-banyaknya, Mbak. Saya ingin kepolisian daerah Riau, polisi-polisinya, kalau masyarakatnya tidur, kita melek. Jangan tidur. Kita melek. Baik. Ya, kita melek. Sama prinsipnya dengan pelaku kejahatan. Kalau kita timbul, mereka pasti tenggelam. Sebaliknya kalau kita masyarakatnya kita tidur juga, kita diam, mereka muncul. Baik. Oleh karena itu, saya perintahkan jajaran saya untuk terus berbenah, untuk mendedikasikan diri yang terbaik untuk masyarakat. Baik. Yang ke-10? Yang ke-10 pelayanan publik. Pelayanan publik juga menjadi concern karena kami ada sisi-sisi pelayanan, berikan pelayanan publik yang tulus, yang ikhlas, dan semangatnya membantu, menolong, mengguidance semua masyarakat yang memerlukan kehadiran kami. Yang ke-11 pemberantasan korupsi. Korupsi juga harus kami berantas bersama stakeholder, kejaksaan, dan lain-lain, dan KPK. Dan yang 12? Yang 12 bencana alam. Baik. Karena kita masih di dalam El Nino atau La Nina ya. Sehingga climate change ini akan mempengaruhi iklim, sehingga kita harus mengantisipasi itu, dan semua manajemen bencana alam kami akan persiapkan. Baik, itu dia 12 program prioritas ya, secara ringkas saja sudah dikatakan oleh Kapolda Riau. Nanti saya juga akan mempertanyakan, mungkin ada 4 poin nanti dari 12 itu yang kemudian menjadi catatan perlu kita bahas lebih dalam lagi. Namun kita rehat sejenak pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali bersama Anda, tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan tayangan ini, topik yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan 12 program prioritas Kapolda Riau. Dan kita berbincang langsung bersama dengan Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal SIKMH. Baik pemirsa, pada segmen kali ini kami sudah membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon 0811768888 ataupun yang tertera di layar kaca Anda. Silakan, sekiranya ada pertanyaan ataupun kritik dan saran yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini, kami membuka line telepon hingga dialog ini berakhir nantinya. Baik, Pak Kapolda, izin Pak, sebelum ada interaksi dengan pemirsa di rumah, boleh kita lanjutkan kembali. Tadi dikatakan bahwa ada 12 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pak Kapolda di tahun 2020 ini. Penetapan 12 program prioritas tersebut tentu berdasarkan mapping berbagai pertimbangan dan juga berbagai faktor yang ada terjadi di Provinsi Riau. Saya tadi katakan ada 4 poin, kemudian sekiranya nanti cukup kita bahas ke-12-nya Pak, tapi di awal saya ingin 4 poin ini dulu kita mulai dari Karhutla. Nah, kita tahu bahwa memang Provinsi Riau, kalau masyarakat awam bilang, jadi langganan ketika musim panas datang, akan timbullah asap, begitu loh Pak. Nah, bagaimana kemudian inovasi yang sudah dirancang oleh Polda Riau dalam hal ini untuk menekan, mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap timbulnya kabut asap di Provinsi Riau? Di awal sudah saya katakan bahwa Polda Riau menjadi leading sektor terhadap daerah-daerah, provinsi-provinsi yang kerap ada kebakaran hutan dan lahan. Leading sektor dalam artian leading sektor penanganan. Sewaktu Bapak Kapolrinya Pak Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz, beliau datang ke sini untuk memberikan apresiasi, yaitu menggunakan sistem pemanfaatan IT, dashboard lancang kuning. Dashboard lancang kuning, betul. Ya, dashboard lancang kuning menjadi alat atau tools bagi Polda Riau bersama stakeholder lain untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pencegahan. Artinya kita bisa katakan kita optimalisasikan, kita optimalkan
penggunaan dashboard lancang kuning. Artinya di tahun ini kita masih memanfaatkan dashboard lancang kuning. Bahkan dikuatkan. Baik. Ada hotspot, kita harus hadir di situ secepat mungkin dan setepat mungkin dengan seluruh stakeholder. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita harus melakukan pelatihan-pelatihan dan penguatan-penguatan terus. Nah, sehingga dashboard ini tools, dashboard ini representasi dari informasi teknologi, IT. Nah, sehingga dashboard ini tidak bisa kalau tidak diawaki oleh manpower yang cekatan, manpower yang tangguh, yang strategis di lapangan. Artinya ada peningkatan kompetensi bagi personil, begitu Pak? Jadi kompetensi, kinerja harus kita lakukan pelatihan-pelatihan. Nah, seperti apa yang dikatakan Mbak Debbie tadi, mapping menjadi juga hal yang utama. Mapping di dashboard sudah kita lakukan, tetapi mapping di wilayah. Nah, sehingga saya tekankan kepada semua adik-adik Kapolres untuk lakukan mapping terus. Di mana letak potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan, di mana letak secara geografis dan secara manusia. Maksudnya manusia, kita tahu bersama ini kan terbakar dan dibakar. Apakah ada perusahaan nakal atau ada seseorang yang nakal? Nah, ini mapping ini dari awal kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita lakukan pencegahan. Ada himbauan, ada edukasi bahwa apabila melakukan hal ini kerugian banyak. Nama bangsa. Kita tahu bahwa kita berdekatan dengan negara tetangga. Betul. Kesehatan dan lain-lain. Kita hidup di era pandemi, ditambah lagi asap pula. Sehingga upaya-upaya pencegahan di edukasi penting. Tetapi upaya kuratif, law enforcement menjadi penting. Alhamdulillah, saya baru di sini sehingga insya Allah nanti ke depan siapapun yang melakukan pelanggaran itu akan saya hukum. Proses hukum dan jelas tidak tebang pilih sesuai dengan alat bukti yang saya temukan. Baik, boleh kita tahan dulu sampai di situ Pak. Ada penelpon pertama yang bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Ya, baik. Dengan siapa di mana? Dengan Sabrina dari Inhil. Siapa? Sabrina dari Inhil. Bu Sabrina di Indragiri Hilir. Baik, Bu Sabrina, silakan. Apa yang ingin disampaikan pada hari ini kepada Pak Kapolda? Ya Pak, saya ingin bertanya. Di Riau ini kan Pak, banyak terjadi kasus kebakaran lahan Pak. Terus bagaimana pihak kepolisian untuk mengejar otak si pelaku pembakaran atau pengusahanya? Otak pelaku atau pengusaha begitu ya? Iya. Karena selama ini yang banyak terdengar, yang ditindak hanya pelaku di lapangan, yang merupakan masyarakat biasa aja. Oh, baik. Baik, Bu Sabrina di Indragiri Hilir. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup? Cukup. Oke. Itu penelpon pertama kita Pak Kapolda dari Indragiri Hilir. Inhil Tembilahan. Betul. Jauh dong. Sejalan dengan yang sedang kita bahas Pak terkait dengan kasus di Riau. Nah, dikatakan oleh salah satu masyarakat kita yaitu dari Indragiri Hilir, Bu Sabrina tadi, yang banyak dilakukan proses hukum mungkin menurut masyarakat itu banyaknya dari masyarakat yang membakar saja, sementara mungkin ada di lahan perusahaan itu tidak tersentuh, atau mungkin ekspos kita yang kurang atau seperti apa Pak? Silakan. Iya, tadi disampaikan Bu Sabrina terdengar, tapi belum terlihat dan terasakan. Baik. Saya mempunyai data bahwa tahun 2021 sudah banyak korporasi yang kita lakukan proses hukum. Ya, silakan datang Bu Sabrina dan kita akan expose. Artinya kita insya Allah tidak tebang pilih. Barang siapa, perusahaan mana, secara korporasi kita akan proses hukum dengan sangat tegas sesuai dengan bukti-bukti yang kita dapat. Terima kasih banyak. Ini adalah wake up call bagi kami kepolisian bahwa publik menginginkan kami tidak hanya tumpul tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak. Dan kita akan buktikan nanti dan mudah-mudahan tidak adalah kebakaran ya, sehingga tidak ada kasus karena gitu, kita ingin menguatkan upaya-upaya preventif tadi Mbak. Jadi upaya-upaya mitigasi dengan menggunakan dashboard lancang kuning sehingga kita paham hotspot cepat, terus himbauan-himbauan, edukasi menyebar
menyebar spanduk, menyebar pamflet, terus juga menggunakan maklumat Kapolda sehingga masyarakat teredukasi. Ketika masyarakat teredukasi, upaya-upaya yang lain, apalagi upaya penegakan hukum pasti terminimalisir. Jadi upaya-upaya preventif yang harus kita kuatkan baik di media mainstream, terus juga media-media sosial maupun spanduk-spanduk. Tapi juga kita dalam hal ini tidak ingin underestimate, kita lakukan mapping, patroli, daerah bebas api, terus juga melakukan apel siaga terus di berbagai lokasi-lokasi rawan potensi kebakaran, mempersiapkan sekat-sekat, terus juga mempersiapkan kanal, embung, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Artinya kepercayaan dari masyarakat juga harus ditumbuhkan begitu kepada pihak kepolisian ya Pak, karena memang kita punya data bahwa kita bukan hanya menindak pelaku pembakaran atau masyarakat biasa saja, tetapi korporasi juga sudah kita sentuh, dan itu terbukti dengan data yang kita miliki. Saya ingin di era saya ini kita lebih banyak memberdayakan masyarakat. Memang triggernya dari kita. Contoh misalnya, insya Allah nanti kalau ada inovasi, kalau ada inovasi yang tepat, ini akan juga saya rundingkan dengan semua stakeholder. Mungkin kita buat lagi lomba kampung bebas api, atau lomba kampung aman dan lain sebagainya, sehingga bukan hanya karhutla, tetapi lomba tersebut ada parameternya, yaitu bebas dari api, bebas dari narkoba, bebas dari illegal logging dan sebagainya. Memunculkan kembali kearifan lokal, mungkin seperti itu ya Pak ya. Kearifan lokal. Jadi stimulus yang kita buat berbasis lomba, tetapi ini adalah membangkitkan deteksi dini dan keinginan, kepedulian dan awareness terhadap semua potensi kerawanan. Baik, nah masih terkait dengan karhutla ini Pak. Sebenarnya kalau kita bicara karhutla, kenapa masih saja itu terjadi? Masyarakat tentu penasaran, apakah ancaman hukumannya tidak begitu berat sehingga terkesan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, atau tidak ada ketakutan dalam melakukan hal tersebut? Saya kira berat, tergantung dengan bukti. Karena pasal yang diterapkan kita juga tidak bisa asal. Kita lihat bukti cukup, terus juga dari upaya-upaya penyelidikan, sandingan daripada alat-alat bukti, keterangan, terus juga mungkin ada IT yang kita mainkan, jadi yang kita terapkan maksud saya, sehingga kita bisa menerapkan. Tapi prinsipnya penegak hukum akan melakukan proses hukum yang sangat tegas. Kalau ada ancaman hukuman yang paling berat, kita lakukan berat, karena ada efek deteren, Mbak. Sebenarnya untuk negara. Dan untuk kami juga, kalau misalnya ada efek deteren, kepolisian next time-nya tidak perlu juga terlalu banyak kerja, karena kalau kita tidak lakukan proses penegakan hukum secara tegas, sesuai dengan bukti-bukti, karena itu disandingkan dengan penerapan pasal yang ada di KUHP atau di undang-undang lain-lain. Baik. Gitu. Baik, kita lanjut ke program prioritas yang kedua, narkoba, dan ini masih menjadi PR besar dari jajaran Polda Riau, karena memang kita bicara Riau secara geografis, kita letaknya sangat strategis dan rentan akan penyelundupan narkoba. Baru-baru ini juga Pak Kapolda juga tadi sudah singgung, berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jaringan internasional ya Pak ya, 80 kg kalau saya tidak salah di tanggal 15 Januari lalu Pak. Nah, untuk hal ini Pak, bagaimana? Yang pertama saya katakan, kita akan sangat tegas, dan mungkin kalau misalnya membahayakan nyawa petugas dan membahayakan nyawa masyarakat di dalam mereka melakukan praktek pengedaran bandar narkoba, kita akan tidak segan-segan melakukan tindakan pelumpuhan kepada mereka. Dengan catatan berarti memang tidak ada ruang. Jadi saya katakan jangan main-main terhadap narkoba ini kepada pengedar. Saya akan pimpin sendiri untuk mereka-mereka ini. Intinya penegakan hukum saya gariskan kepada pengedar dan bandar narkoba ini akan sangat tegas dan masif, Pak. Jadi ini adalah untuk kejahatan-kejahatan seperti narkoba, karena tadi Mbak sudah katakan extraordinary. Jadi kita lakukan juga penegakan hukum extraordinary pula dalam domain kepolisian. Tetapi saya juga sudah berkomunikasi dengan dari teman-teman dari kejaksaan dan pengadilan. Mereka sepakat juga akan melakukan penuntutan secara maksimal dan putusan secara maksimal sepanjang bukti cukup
alat bukti cukup dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tidak sedikit pengedar dan bandar narkoba dituntut hukuman mati. Ini pesan yang sangat tegas. Jangan rusak negara kami, jangan rusak regenerasi kami. Tetapi di samping itu kami juga akan melakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan yang masif pula. Tentunya kepolisian, BNNP tidak bisa kerja sendiri, Pak. Alhamdulillah Bapak Gubernur sudah memasukkan kurikulum tentang narkoba di berbagai pelajaran, di berbagai sekolah maksud saya. Nah, sehingga sejak dini masyarakat paham, anak-anak kita paham. Sudah dibekali. Ya, ini bagaimana? Ini bahaya. Kita Sehingga tahan dulu sebentar, izin Pak. Okay. Ada penelpon selanjutnya yang bergabung bersama kita kembali. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa di mana? Dengan Wahyu di Pekanbaru. Oke, silakan Wahyu di Pekanbaru. Nah, kan beberapa waktu lalu itu kan polisi berhasil mengungkap tempat penjualan narkoba di Pekanbaru. Kalau nggak salah di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat. Baik. Nah, langkah selanjutnya dari pihak kepolisian untuk memastikan kalau di daerah itu tidak ada lagi transaksi narkoba, gimana ya Pak? Oh baik, langkah selanjutnya memastikan bahwa di lokasi yang pernah diamankan oleh pihak kepolisian itu tidak lagi ada transaksi narkoba, itu Wahyu ya? Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Udah, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Wahyu di Pekanbaru tadi Pak. Kita bicara terkait narkoba ya, termasuk di salah satunya di Kota Pekanbaru ada beberapa tempat yang katanya itu merupakan lokasi Kampung Dalam dan juga Pangeran Hidayat. Nah, sempat jajaran Polda Riau sudah membersihkan daerah tersebut katanya Pak beberapa tahun lalu. Nah, untuk memastikan tidak ada lagi transaksi narkoba di sana, apa langkah yang diambil oleh Polda Riau? Terima kasih Mas Wahyu, masih muda nih dari suaranya. Hati-hati jangan sampai tergiur narkoba. Betul. Tadi sudah saya sampaikan pesan tegas kepada seluruh pengedar, bandar, dan juga pengguna jangan main-main, gitu kan? Intinya gitu, bahwa kepolisian daerah Riau akan bangkit, akan masif melakukan law enforcement yang sangat kuat dan tegas. Tetapi setelah dilakukan upaya-upaya tersebut, katakanlah di Pangeran Hidayat, Kampung Dalam sewaktu Pak Agung Setia dan tim, sudah dilakukan yang namanya social engineering. Karena semua yang ada di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat itu kan manusia sosial, makhluk sosial. Mereka harus dilakukan engineering, rekayasa sosial sehingga mereka tidak lagi menyentuh itu. Baik. Mungkin diidentifikasi dulu pekerjaannya apa semua mereka di sana. Terus mata pencariannya apa. Nah, dilakukan setiap hari supervisi, patroli dan pos-pos penjagaan. Saya memang belum sempat masuk ke situ. Nanti insya Allah tidak akan berapa lama saya akan cross check apakah di sana sudah jalan atau tidak. Karena saya pengalaman waktu di Jakarta Utara, saya melakukan hal yang sama, namanya di Kampung Bahari. Baik. Setelah kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum, suddenly operation. Nah, sehingga setelah itu kita lakukan social engineering. Nah, sehingga di sana sudah beralih, tidak lagi mencintai narkoba, tidak lagi menjadikan mata pencariannya narkoba, tetapi mereka lakukan mata pencarian yang bagus dan lain-lain. Artinya penegak hukum tidak bisa kerja sendiri. Jadi pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi wajib membantu kami untuk melakukan hal ini sehingga teredukasi mereka, terus juga ada dibekali ulama dan lain sebagainya yang turun dan lain-lain. Sehingga semua kampung-kampung yang terindikasi bahwa ini adalah kampung narkoba akan mungkin berubah menjadi kampung bersih narkoba, kampung bersinar, kampung tangguh, atau kampung yang berakhlak dan sebagainya. Bisa jadi percontohan pula mungkin untuk kampung-kampung lain. Betul. Ini mungkin berangkat dari keresahan masyarakat juga ya Pak ya. Takut kalau nanti setelah diusut ada lagi begitu ketika kita abai. Gitu. Dan ini oleh karena itu upaya-upaya pencegahan itu diawali di keluarga, Mbak. Bagaimana seorang ibu, seorang bapak untuk terus melakukan pengecekan terhadap putranya, edukasi, akhlaknya diisi terus, sehingga cegah dini dari rumah itu akan
berimplikasi, menggelinding terus sehingga semua masyarakat akan bersama-sama memerangi narkoba. Baik, kita tahan kembali Pak. Ada yang bergabung bersama kita di telepon. Halo, selamat sore. Halo. 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 Iya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Rudi. Rudi. Pak Rudi di Panam Pekanbaru berarti ya? Baik, Betul. silakan Pak Rudi. Ini untuk komitmennya kepolisian bahwa anggotanya tidak terlibat narkoba, bagaimana caranya atau langkah-langkahnya gitu dari pihak dari Bapak Kapolda. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Rudi di Panam Pekanbaru. Komitmen Pak, karena memang kan kita nggak dapat pungkiri ya Pak ya, pelaku kejahatan narkotika atau pengguna juga ada dari beberapa oknum kita. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut. Jawabannya singkat. Silakan. Saya akan tindak tegas mereka. Lebih baik saya mencopot 10-100 orang yang terindikasi narkoba, pengedar dan lain-lain daripada merusak 10.000 lebih polisi-polisi yang baik. Baik, berarti biarlah kita kehilangan 1-2 personil demi menyelamatkan ribuan personil lainnya begitu ya Pak. Kita copot, kita pecat sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Intinya komitmen kami jelas di tahun 2021 banyak juga yang kita PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Baik. Intinya gitu. Jadi jangan main-main ketika kita sudah disumpah menjadi polisi, kita harus baik, Mbak. Karena kita guru, suri tauladan daripada semua aspek panutan kehidupan bagi masyarakat. Panutan. Baik, 2 poin ini Pak, terorisme dan juga menjamin rasa aman. Kita dikejar waktu Pak. Untuk 2 hal ini. Berapa menit lagi sih Mbak? Masih lama. Untuk dialog ini. Terorisme, saya kira jawabannya cuma satu juga Mbak. Semua stakeholder harus bersatu melakukan pencegahan. Edukasi menjadi satu syarat yang paling penting, formula yang paling penting. Mengedukasi semua stakeholder, para ulama, para tokoh masyarakat untuk menyampaikan berbagai elemen bahwa jaringan ini tidak betul. Terorisme harus kita hentikan. Tetapi kami juga akan melakukan upaya-upaya body system, terus upaya-upaya penjagaan, intelijen, monitoring dan lain-lain yang tidak bisa kami buka di ruang publik ini. Betul. Intinya intoleransi, radikalisme dan terorisme itu tidak kita benarkan, tetapi siapa yang menangkalnya? Menangkalnya adalah seluruh elemen masyarakat. Saya kira di Provinsi Riau ini sangat bagus, seluruh elemen masyarakat bersatu padu untuk menangkal itu semua, bahkan di universitas-universitas, SMA sudah disampaikan hal tersebut. Terakhir Pak, memberikan rasa aman. Nah, rasa aman seperti apa kemudian yang mampu kita janjikan gitu kepada masyarakat? Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menciptakan rasa aman, rasa damai di hati. Bahkan pernah saya sampaikan, kucing hilang pun tugas kita. Kalau ada masyarakat yang lapor, Pak, kucing saya hilang, kita harus carikan. Atau mungkin kita berseloroh, kalau ada hati yang hilang pun kita harus carikan. Karena polisi pelindung dan pengayom masyarakat, pelayan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan rasa aman ini jawabannya cuma satu. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Polisi sebagai representasi negara yang Mbak tadi sebutkan, pemelihara Kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, kita harus hadir di semua kehidupan masyarakat Provinsi Riau. Di pasar-pasar, di tempat-tempat ibadah, di jalan-jalan, walaupun situasi hujan, panas, kita harus hadir melayani masyarakat dengan tanpa pamrih. Singkat saja, closing statement-nya Pak. Poin penting apa yang disampaikan dalam kesempatan hari ini, silakan. Polisi tidak bisa kerja sendiri dalam hal ini. 12 program prioritas Kapolda Riau itu tidak akan maksimal dan mungkin tidak tercapai apabila elemen masyarakat Provinsi Riau tidak membantu kami. Artinya saya berharap kita sebagai tim besar bantu kami, menjadi tim kami untuk menjaga, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat sehingga pembangunan nasional di segala bidang di Provinsi Riau dapat tercapai dan kita semua bisa hidup berdampingan, aman, damai, adil dan sejahtera.
Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolda atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat pemirsa dan semakin membuka cakrawala berpikir kita untuk kita sama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini jajaran daerah Riau, menciptakan dan mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di Provinsi Riau. Akhirnya di Biro Mona mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.